Era baru informasi dunia pendidikan, apa kabar insan edukasi dan juga para peserta pembekalan TIK untuk guru sekolah menengah pertama, khususnya yang berada di wilayah terpencil, terluar dan tertinggal sistem pembelajaran jarak jauh. Anda kali ini bergabung dalam program pembelajaran jarak jauh untuk guru jenjang SMP, dan kali ini ada saya Ida menemani Anda dalam program ini. Saya tidak sendiri, insan edukasi, bersama dengan saya sudah hadir Ibu Dr. Anda Anastasia Murtojo MT. Beliau merupakan guru di SMK Negeri 2 Surabaya dan kali ini akan membawakan materi mengenai konfigurasi fitur dasar bagian pertama. The new information for education at radio on streaming www.prapendik.com. Langsung saja saya akan menyapa Bu Anas terlebih dahulu untuk Anda semuanya. Dan Bu Anas akan langsung menjelaskan apa itu konfigurasi dari fitur dasar. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Ida. Baik ya Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini dan kali ini membahas mengenai konfigurasi fitur dasar bagian pertama ya Bu ya? Iya. Oke, berarti ini masih ada lanjutan bagian keduanya? Masih ada. Silakan Ibu dijelaskan. Ya, baik. Untuk konfigurasi fitur dasar ini akan kita bahas bagaimana melakukan konfigurasi, karena selama ini kita sudah melakukan posting blog, sudah melakukan pembuatan menu dan sebagainya. Nah, tapi kita masih belum menyentuh fitur dasar sebenarnya itu bagaimana. Tapi ini perlu kita ketahui dan perlu kita bahas detail-detailnya. Jadi seperti kita ketahui pada setiap website, nah yang kita bahas saat ini adalah WordPress, ada dua istilah, yaitu front end dan back end. Jadi kalau kita sudah bicara website, entah itu blog atau web yang dibuat sendiri, pasti ada istilah front end dan back end. Nah, apa sih kalau orang menyebut front end? Nah, berarti kita harus paham begitu ya. Front end itu adalah tampilan depan website ya, pada desain web yang bisa dilihat oleh pengunjung. Jadi kalau saya sebagai pengunjung melihat tampilan website, maka itu yang disebut dengan front end gitu. Sedangkan kalau satunya lagi back end, ini adalah ya menu administrasi. Jadi bagian blog yang digunakan untuk mengelola blog ya, seperti saat kita melakukan post, saat kita melakukan membuat page, membuat gambar, mengatur setting menu, setting tema dan sebagainya, itu yang disebut dengan back end. Jadi segala sesuatu yang dilakukan untuk mengadmin, untuk menyusun sebuah website atau blog, itu yang disebut dengan back end. Jadi hubungannya adalah dengan tampilan. Ya, kalau dilihat pengunjung namanya front end, dilihat yang membuat sebagai penyusun itu adalah back end. Ya. Bu Anas, sebenarnya sebelum di front end dan juga back end tadi, konfigurasi sendiri itu apa sih Bu? Konfigurasi itu pengaturan, jadi kadang-kadang juga kita istilahkan dengan setting, gitu, melakukan setting, begitu. Jadi bagaimana kita melakukan pengaturan dasar pada web yang kita miliki, karena sejauh ini kita sudah melangkah jauh ya, sudah melakukan posting dan sebagainya. Nah sekarang kita kembali lagi ke depan, kita lihat pengaturannya itu seperti apa ya, konfigurasi yang harus kita buat agar website itu bisa berjalan dengan baik ya. Saat kita melakukan setting menu, setting post dan sebagainya, itu bagaimana, itu yang disebut dengan jadi hampir sama ya Bu, antara setting dengan konfigurasi. Cuman mungkin beda istilah dan penulisan saja. Jadi konfigurasinya untuk melakukan perubahan-perubahan. Ini website ini misalnya website ini menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris begitu ya. Nah itu contoh salah satunya untuk konfigurasi ya. Kalau melakukan setting berarti kan juga
ada hal-hal yang kita tambahkan, ada hal-hal yang kita buat begitu. Jadi ini dari menu-menu yang ada itu harus kita pilih yang mana begitu. Iya. Ya. Baik, bisa Nah, dilanjut lagi ya, Ibu? konfigurasi ini di dalam dashboard ini istilahnya juga konfigurasi yang kita lihat pada sisi admin itu yang pertama adalah dashboard ya. Jadi pada dashboard inilah kita mengoperasikan website kita atau memaintain, memodifikasi web. Nah, perubahan-perubahan yang kita lakukan pada dashboard atau back end ini akan mengubah tampilan front end. Jadi apapun yang kita buat, yang kemarin-kemarin kita lakukan itu semuanya itu ada di dashboard ya, atau istilahnya adalah back end itu. Jadi saat kita ubah semuanya, nah hasilnya itu adalah pada tampilan di front end, tampilan pada pengunjung. Nah, di dalam blog kita biasanya di sebelah kiri ini adalah menu-menu admin ya. Jadi ada dashboard, lalu ada terbitkan, kemarin kita memilih untuk bahasa Indonesia gitu ya, ada terbitkan, ada personalisasikan dan pengaturan. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang menu-menu admin ini. Oke, ini dashboard bukan dashboard mobil. Bukan. Ya, antar mukanya begitu ya, antar mukanya. Jadi kurang lebih seperti biasanya saat kita pertama kali masuk pada blog kita. Nah, ini yang dimaksud dengan front end itu, back end itu seperti ini. Jadi ada kelompok terbitkan ya. Kelompok terbitkan ini kan isinya post blog dan halaman. Nah, ini sudah kita bahas ya. Lalu personalisasikan. Jadi isinya adalah bagaimana membuat tema, kustomisasi tema, membuat menu. Ya, lalu yang terakhir adalah konfigurasi ini. Jadi di konfigurasi ini ada berbagi, ada orang-orang, ada plugin, domain-domain, dan ada pengaturan. Nah, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, kadang-kadang istilahnya itu agak aneh di telinga kita begitu ya. Tapi ada beberapa istilah yang memang tidak bisa di bahasa Indonesia kan. Di sini misalnya plugin ya. Plugin itu tidak bisa diubah menjadi bahasa Indonesia seperti apa sehingga munculnya tetap plugin. Nah, yang kita bahas di sini untuk konfigurasi menu dasar adalah di kelompok konfigurasi yang di bawah, mulai berbagi sampai pengaturan begitu. Nah, kita fokus kepada kelompok ini ya. Jadi bagaimana untuk berbagi, lalu orang-orang yang bisa ditambahkan. Seperti kita ketahui untuk WordPress ini sekarang ini kan versi 4.3.1 ini sudah banyak sekali perubahan-perubahan. Bahkan menu-menu ini yang pengelompokan seperti ini masih tergolong baru karena di versi sebelumnya tampilannya tidak seperti ini. Ini September 2015. Baru saja berarti. Baru saja untuk versi ini. Begitu. Nah, sekarang kita mencoba membahas yang untuk menu konfigurasi awal ya. Ini menu berbagi. Berbagi ini maksudnya share ya, di bahasa Inggris kan share ya. Sharing ya, apa yang kita publikasikan itu nanti dibagi kemana Mas, di share kemana gitu. Jadi pada menu share ini ada dua, ada koneksi dan ada tombol berbagi. Nah, koneksi ini adalah share-nya di apa gitu. Karena sekarang ini sudah saling terintegrasi begitu ya. Jadi kita melakukan posting sesuatu, bisa masuk ke media sosial yang lain karena trennya sekarang hampir setiap individu itu pasti punya media sosial. Lebih dari satu ya Bu ya? Bahkan bisa lebih dari satu. Dulu Facebook, ada Twitter, tambah Twitter. Tambah bermacam, ada pet ya. Lalu ada tambahan lagi. Ada Instagram. Kemudian mungkin ada belum lagi yang lain-lain banyak sekali ya Bu. Iya, termasuk ini ada Tumblr, ada dan seterusnya. Jadi di sini WordPress juga sudah menyediakan. Jadi apa yang kita posting pada blog kita nanti bisa muncul pada media sosial. Jadi di kolom bawah saat postingan itu selalu ada di share
kemana gitu. Istilahnya berbagi seperti bagaimana gitu ya. Jadi ini nanti kita tinggal pilih aja, misalnya apa yang kita postkan nanti yang saat kita menulis artikel, menulis artikel tertentu, ini nanti bisa muncul di Facebook misalnya. Jadi ini yang kita pilih, misalnya ini diklik hubungkan begitu ya. Jadi nanti kita bisa memasukkan email dan user dan password kita pada Facebook kita. Saat kita sudah login, maka yang kita tulis pada WordPress secara otomatis akan muncul pada status Facebook. Iya, jadi kalau orang tidak selalu membuka website kita, tapi sebagian orang pasti melihat medsos kita, media sosial kita, pasti akan melihat, oh ini Ibu Ida ini sedang melakukan posting, sedang membahas artikel tentang ini pada blognya. Jadi nanti bisa melihat ke blog, karena kan tidak setiap saat orang itu akan mengikuti blog kita. Tapi kalau Facebook pasti begitu ya. Karena langsung terkoneksi dengan smartphone kita biasanya, Bu. Betul, betul ya. Jadi kalau kita akan mengkoneksikan di Facebook, nanti kita klik hubungkan. Kalau misalnya punya Twitter juga klik hubungkan, isikan user dan password, maka sudah jadi gitu ya. Nah, untuk proses connectingnya atau menghubungkannya ini, tadi kan memang harus melalui beberapa cara. Ada memasukkan email, kemudian password dan lain sebagainya. Ini hanya di awal saja atau setiap kali kita upload menulis itu, kemudian kita mengisi lagi. Tidak. Jadi ini kan namanya sudah konfigurasi ya. Jadi kita sudah membuat perubahan seperti ini. Jadi yang akan kita tulis setiap saat secara otomatis akan masuk di medsos. Jadi tidak perlu di setiap posting, karena kalau di posting itu kan menunya ada di post blog ya. Sedangkan yang kita melakukan konfigurasi ini adalah di menu konfigurasi ya. Sehingga secara otomatis sudah masuk terkoneksi, kita otomatis terkoneksi. Ibu, baik, kita jeda terlebih dahulu sebelum menjelaskan yang lebih lanjut lagi mengenai materi ini. Dan untuk Anda insan edukasi serta para peserta pembekalan TIK untuk guru sekolah menengah pertama, jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut, Bu Anas akan kembali menjelaskan mengenai materi konfigurasi. Tetap di Rapendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Radio Pendidikan, era baru informasi dunia pendidikan, www.rapendik.com. www.rapendik.com. Kembali di Rapendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan di program pembelajaran jarak jauh untuk guru sekolah menengah pertama yang ada di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal sistem pembelajaran jarak jauh. Dan baiklah insan edukasi serta para peserta pembekalan TIK, Bu Anas akan kembali melanjutkan ya Bu. Ternyata ini masih harus ada yang dibahas lagi setelah dihubungkan, kemudian ada lagi yang harus dibahas ya Bu ya. Ya, baik. Jadi setelah kita tadi menghubungkan, kita sudah isi user dan password medsos yang kita miliki. Jadi kalau punya 5 ya silahkan diisi 5 begitu ya. Nah, kita lanjutkan ke submenu berikutnya. Ini tentang koneksi ya. Lalu kita lihat ada apa ini dengan tombol berbagi ini. Nah, jadi di sini maksudnya adalah kita memberi izin kepada pembaca membagi post yang kita posting kepada orang lain ya, dengan mudah, dengan menambahkan tombol berbagi ke situs kita. Jadi orang lain juga bisa membagi apa yang kita posting gitu. Nah,
di sini kita bisa, ini adalah menu-menunya, ada sunting teks label, ada sunting tombol berbagi, dan ada tambahkan tombol selengkapnya. Jadi di sini sunting teks label artinya ini judulnya apa gitu ya. Jadi di bawah posting kita nanti itu akan ada, ceritanya akan ada tombol-tombol medsos. Jadi orang lain bisa men-share blog kita di media sosialnya mereka. Nah, kita sediakan tombol-tombolnya begitu. Nah, untuk menyediakan tombol ini atas sebelum tombol kita bisa memberikan judulnya. Jadi misalnya di sini ini kan pratampil ya, sunting teks label. Nah, misalnya labelnya ini bagikan ini misalnya. Ini bentuk standar ya. Ini bentuk bawaannya dari WordPress ya. Mungkin share this gitu ya. Bagikan ini ya, kalau kita ingin merubah kata-katanya ya ini bisa diedit. Tapi kalau kita tidak ingin merubah kata-katanya ya sudah biarkan saja gitu ya. Jadi setelah post nanti ada tulisan bagikan begitu. Nah, ini tidak kita ubah. Nah, lalu ini ya, ini kan ya, ini bisa di tombol apa aja kayak tombol yang kita inginkan. Ada Facebook, ada ini Google Plus, ya. Ya, ini untuk like ya, tombol like. Ya, ini ada press misalnya mereka sendiri sudah punya blog gitu ya. Nah, kita lihat ini ada gaya tombol ya. Ini yang bentuk standarnya adalah ikon dan teks. Jadi ada icon ini lambangnya media sosial dan teks ya. Kalau misalnya hanya icon saja, maka di sini muncul nah ini icon tanpa teks ya. Kalau hanya teks saja yang muncul ini teks tulisan ya. saja. Ya, ini ada tombol resmi ya. Ini tombol resminya seperti ini. Begitu. Nah, kita tinggal memilih aja. Ya. Ini perhatikan ini ada reblog dan suka. Reblog ini untuk share di blognya ya kalau mereka miliki. Jadi reblog dan suka itu ini blog ulang dan suka. Seandainya ini tidak kita centang maka reblognya tidak ada. Ya, ini yang perlihatkan tombol suka ini tidak ada ya, nggak muncul. Ya, jadi yang atas ini adalah kelompok bagikan di media sosial. Yang di bawah ini adalah untuk reblog dan juga tombol like begitu ya. Iya. Jadi kita pilih. Nah, kita bisa melakukan ini, melakukan sunting tombol berbagi ya. Ada pilihan ya. Klik tombol yang ingin ditambahkan atau dihapus ya. Misalnya, ini sudah muncul lalu kita tidak ingin ya, kita bisa hapus. Yang muncul di sini kan yang belum muncul. Di sini yang sudah muncul kan Prestige, Twitter, Facebook, Google ya. Email, print, ya, lalu Reddit, Tumblr dan sebagainya ini kan belum muncul. Jadi yang warnanya agak kabur, nah ini tombolnya sudah muncul. Ini yang belum muncul. Nah, seandainya akan kita tambahkan, oh misalnya saya tambahkan di Tumblr gitu ya. Ini Tumblrnya diklik, Oh, nah, akan ada, nah muncul, ada tambahan di sini, begitu. Jadi yang belum muncul bisa kita tambahkan. Kalau sudah klik tutup. Nah, ini adalah tampilan di bawah posting kita untuk apa istilahnya front end ya. Jadi di front end. Jadi pengguna nanti setelah membaca postingan kita apa yang akan dia lakukan. Ya, dia bisa melakukan share, bisa dia share di Facebook yang mereka miliki. Pastinya saat mereka klik share di Facebooknya, maka diminta juga mengaktifkan user password Facebook mereka sendiri. Kalau Facebooknya sudah muncul di browser sih tidak perlu isian ya, seperti itu. Tapi kalau belum muncul di browser pasti kita diminta untuk mengisi user dan password. Jadi sama halnya dengan kita sebagai admin saat apa yang kita tulis muncul di Facebook kita, gitu ya. Kita mengisi user dan password. Demikian pula dengan pengguna. Ya, saat mereka ingin melakukan sharing tulisan kita, ya dia tertarik sekali, ternyata tertarik dengan tulisan kita. Boleh di-sharing di media sosial yang mereka
miliki. Ya. Cara-caranya juga hampir sama seperti sebagai pengguna. Ya. Lalu di sini ada satu tombol lagi, ini ada tambahkan tombol selengkapnya. Ya, jadi ini hampir sama. Jadi yang sudah bekerja sama, artinya sudah berkolaborasi dengan WordPress adalah mungkin media-media ini, begitu ya. Jadi kita tadi yang mengenal ini tambahnya Tumblr ya. Tumblr. Ternyata ada lagi. Ya, jadi kita bisa menambah lagi, semakin banyak lagi, ini semakin lengkap begitu ya. Ditambahkan apa ya, Pinterest ada paket, mungkin beberapa kita tidak mengenal gitu ya. Ini secara tidak langsung juga mengiklankan untuk blog kita ya Bu ya. Betul, betul. Secara tidak langsung blog kita jadi teriklankan tanpa kita ketahui gitu ya. Iya. Akhirnya nanti efeknya adalah nanti di belakang itu. Jadi saat orang melakukan searching yang nanti akan kita bahas tentang SEO itu ya, tentang SEO itu ya. Jadi nanti akan kita bahas di belakang. Semakin banyak yang mengakses atau melakukan share, otomatis rating kita nanti akan meningkat gitu ya. Ratingnya meningkat sehingga saat kita googling gitu, bisa jadi blog kita bisa muncul di halaman-halaman awal begitu, seiring dengan banyaknya yang akses ke blog kita. Memang semuanya juga tergantung jantungnya memang adalah di tulisan kita. Jadi untuk konfigurasi, setting dan sebagainya ini melengkapi fasilitas pengguna. Jadi fasilitas sudah ada, tapi kalau tulisannya tidak ada atau kurang menarik juga mungkin banyak ditinggalkan. Seperti Begitu. itu. Mungkin masih ada yang harus dijelaskan lagi Bu? Ya, untuk tambahan tambahan untuk peralatan posting yang kita miliki, memang pada versi 4.3.1 ini ya, secara otomatis sudah muncul. Jadi tanpa kita tambahkan untuk sharing dan komentar, ini sudah otomatis muncul di setiap post yang kita berikan. Beda dengan versi sebelumnya. Oleh karena itu kita tahu ini ada kemudahan lagi pada blog yang kita pakai, yaitu kita gunakan semua fasilitas-fasilitas yang ada. Oke, Gitu. seperti itu. Iya. Mungkin bisa langsung disimpulkan Ibu untuk materi konfigurasi fitur dasar yang bagian pertama ini. Ya, jadi dengan menggunakan konfigurasi berbagi, kita bisa semakin luas menyebarkan apa pemikiran-pemikiran kita kepada banyak orang yang tidak hanya melihat blog kita, tetapi juga melalui media sosial. Jadi semakin banyak ilmu-ilmu yang bisa kita bagikan kepada siswa kita atau khalayak ramai, maka akan banyak memberi manfaat juga bagi para pengguna tersebut. Seperti itu Ibu. Iya. Terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan. Tentunya konfigurasi fitur dasar bagian kedua ya Bu ya. Tentunya seperti itu. Terima kasih, dan untuk Anda insan edukasi serta para peserta pembekalan TIK untuk guru sekolah menengah pertama yang ada di wilayah terpencil, terluar dan tertinggal sistem pembelajaran jarak jauh. Demikian tadi penjelasan dari Bu Anas mengenai konfigurasi fitur dasar bagian kedua. Bagian pertama maksud saya. Namun Anda jangan kemana-mana insan edukasi, karena selepas ini masih ada materi lain yang harus Anda simak tetap di program pembelajaran jarak jauh Rapendik on Streaming, era baru informasi dunia pendidikan.